Kembali lagi di Sekolah Kepribadian. Di Sekolah Kepribadian ini kalian bisa menemukan berbagai tema yang menarik, mulai dari tema parenting, tema remaja, bahkan professional skills. Nah, kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut mengenai tema-tema tersebut yang tentunya juga bermanfaat bagi upgrade skill teman-teman, soft skill terutama ya, bisa langsung saja cek di website kami sekolahkepribadian.com. Kembali lagi bersama saya Nia sebagai salah satu mentor Sekolah Kepribadian. Nah, di segmen yang ketiga ini dari tema besar The Best Way to Overcome FOMO is JOMO, yaitu kita akan bahas lebih lagi tentang dampak negatif dan juga efek dari FOMO atau Fear of Missing Out. Menurut Cybulski pada tahun 2013, dampak atau efek yang ditimbulkan oleh sindrom FOMO atau Fear of Missing Out yaitu yang pertama, individu selalu mewajibkan diri untuk mengecek media sosial. Jadi secara tidak sadar, seorang individu akan selalu membuka gadget atau gawe yang dimilikinya untuk membuka media sosial yang ada di dalamnya. Seseorang yang FOMO itu, dia juga harus selalu up to date dengan apa yang sedang diperbincangkan di lingkungannya atau di media sosial. Apa yang harus dilakukan, kemudian juga tren apa sih yang harus dipublikasikan di media sosial. Nah, mereka juga memiliki rasa takut yang berlebihan apabila dikatakan sebagai orang yang ketinggalan zaman, kurang up to date, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga akan menderita secara terus-menerus nih jika misalkan media sosialnya sepi, like-nya dikit gitu ya, nggak ada yang komen atau viewersnya itu cuma 10 gitu kan. Jadi itu menimbulkan rasa kecemasan, rasa kegelisahan. Kok postingan saya tidak seperti postingan teman saya ya, yang punya like banyak, di komen banyak gitu kan ya, reactionnya banyak ke orang-orang gitu kan ya. Nah, hal itu dikarenakan biasanya mereka memiliki kebutuhan untuk selalu eksis dan ada setiap saat di dunia virtual. Kebutuhan ini juga menjadikannya hantu yang selalu muncul setiap bangun, bahkan menjelang tidur. Yang kedua, individu selalu memaksa diri berpartisipasi pada semua kegiatan. Nah, biasanya mereka itu orang-orang yang mendatangi sebuah acara atau sebuah tempat sebagai perlombaan atau FOMO gitu kan. Biasanya lihat dari story orang atau yang biasanya FYP gitu ya di TikTok. Wah, ini tempatnya lagi happening nih, lagi viral banget. Nah, yang kedua, individu selalu memaksa diri berpartisipasi dalam semua kegiatan. Mendatangi sebuah acara atau sebuah tempat merupakan suatu perlombaan bagi orang yang FOMO. Misal aja nih, tempat yang lagi viral gitu ya di TikTok, lagi FYP nih, pasti orang yang FOMO, dia akan cenderung ingin juga berkunjung atau pergi ke lokasi tersebut. Baik itu wisata ataupun kafe, pokoknya yang lagi FYP, yang lagi viral gitu kan ya. Nah, biasanya pengidap FOMO ini itu melakukannya supaya dapat pujian atau dapat like-nya tuh banyak, dapat viewers yang ribuan gitu ya, bahkan sampai ada tulisan di belakangnya K gitu ya, dan eksistensi diri yang berlebihan. Tidak hanya itu, tapi dia juga berusaha membuat keberadaannya itu diakui atau berbeda dari yang lainnya dengan cara mengikuti kegiatan atau acara tersebut. Yang ketiga, individu selalu membuat panggung pertunjukannya sendiri. Orang yang FOMO itu menunjukkan bahwa media sosial adalah panggung pertunjukannya dan memberikan kesan yang berbeda serta unik dibandingkan dengan pengguna media sosial lainnya. Oleh karena itu, biasanya semua status di akun media sosialnya, bahkan data diri di LinkedIn, itu berjejer akan segudang prestasinya atau pencapaian dirinya. Biasanya kalau teman-teman perhatikan ya di Instagram, itu kan ada highlight-nya ya. Nah, biasanya highlight-nya ada yang ditulis misalkan orang-orang yang suka kulineran, misalnya ditulisin oh Jakarta, Semarang gitu kan per highlight, terus Yogyakarta atau bahkan mungkin luar negeri gitu ya, ke Maldives gitu ya, Japan. Jadi masing-masing orang itu yang cukup mempertunjukkan dirinya sendiri, dia akan memamerkan hal yang dianggapnya sebagai sebuah prestasi atau pencapaian akan dirinya. Hal ini ternyata dikarenakan juga karena mereka tidak ingin eksistensinya itu dikalahkan oleh orang lain. Yang keempat,
individu selalu merasakan diri yang berkekurangan dan menginginkan yang lebih. Nah, FOMO muncul salah satunya juga karena keterasingan di dunia offline atau di dunia nyata. Jadi dia tuh merasa asing gitu ya terhadap lingkungan di sekitarnya secara real life. Sehingga pengidap FOMO ini mencari pengakuannya di dunia online bahwa oh aku tuh juga bisa gitu loh. Oh aku juga temannya banyak gitu loh di dunia online, di dunia digital gitu ya. Namun ketika di dunia online pun ia juga ternyata merasa asing walaupun mungkin viewersnya banyak, walaupun mungkin like-nya banyak, maka timbul keinginan untuk bersifat destruktif. Nah, ini cukup berbahaya ya teman-teman kalau misalkan teman-teman sudah ada ciri-ciri sifat destruktif ini. Karena mereka itu mencoba mengganggu user lain, bahkan membuat akun-akun palsu sampai meretas akun lainnya. Nah, akun-akun palsu tuh sekarang mungkin istilahnya adalah fake account atau akun bajakan, second account kayak gitu ya. Selain itu, keterasingan tersebut akan menggerogoti jiwa pengidap FOMO yang bisa mengakibatkan stres, depresi, dan kelainan mental lainnya. Jadi kita cukup berhati-hati ya teman-teman dari sikap yang atau ciri-ciri FOMO yang timbul. Nah, itu tadi materi di segmen yang ketiga. Semoga di materi ini kita bisa belajar banyak hal dan tentunya bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, baik pertumbuhan diri kita ya, ataupun juga bisa disebarkan ke rekan-rekan yang lainnya. Jangan lupa untuk selalu menonton video dari Sekolah Kepribadian, karena kita menyediakan berbagai tema yang menarik dan tentunya bermanfaat. Terima kasih, salam sakti.